Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 17 Oktober 2022. Ada beberapa yang akan kita bahas, tidak terlalu banyak karena sesuai dengan ide Bapak Ibu yang akan kita bahas ya. Jadi silahkan masukkan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk edisi selanjutnya di kolom komentar F-Talk edisi ini ya. Silahkan isi saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama IHSG seperti biasa. Hari ini ya, seperti perkiraan di F-Talk edisi 17 Oktober kemarin, IHSG melanjutkan rebound, menguji resist terdekatnya yang merupakan target turun sebelumnya ya, yaitu di 6.880, dan setelah mencapai level tersebut IHSG ya kembali mengalami pelemahan ya. Hari ini ditutup ya bisa dikatakan masih positif tapi sangat tipis. Ya, jadi memang saat ini IHSG masih dalam kondisi fase koreksi, tren turunnya ini masih belum patahkan, berarti masih membuka peluang untuk melanjutkan penurunan, menyempurnakan penutupan support gap di 6730-an, 6730-an ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Yang pertama, Moon Insight Fundamental SAMF, apakah layak ya mungkin ini ya, layak untuk invest jangka menengah? Kita coba lihat fundamentalnya SAMF. Untuk weekly, harga sahamnya masih dalam tekanan turun ya. Kita coba lihat fundamentalnya apakah layak atau tidak. Oke. Kalau kita lihat sepintas kinerja Saraswati Anugrah Makmur ini bisa dikatakan cukup baik pertumbuhannya dan juga positif, artinya laba bersihnya ya di sini terakhir tumbuh juga ya. Kemudian secara profitabilitas kita lihat bisa dikatakan juga di atas 5% dan mengalami peningkatan ya. Kemudian kita lihat di kuartal 1-2 sudah ada apa belum? Nah, sudah ada, dan relatif secara fundamental masih bertumbuh sampai dengan semester 1 tahun ini ya. Jadi menurut saya ini merupakan penurunan ya, bisa dikatakan koreksi teknikalnya ya. Jadi ini saham ini IPO di tanggal di bulan Maret 2020 ya. Kemudian sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Ya, kemudian sahamnya sekarang ini sedang mengalami pelemahan ya. Padahal secara fundamental cukup baik ya, cukup layak ya. Menurut saya layak secara fundamental ya, tapi teknikalnya kalau saya belum akan masuk. Sekali lagi kalau kami tidak sekonyong-konyong melihat fundamental bagus langsung dibeli. Kadang kita perlu menunggu, kadang kita bisa beli langsung ya. Itu sangat tergantung momentum yang ada di harga sahamnya atau teknikalnya ya. Jadi memang kita dalam invest melihat fundamental itu sebagai pilihan dalam artian sebagai syarat ini saham ini layak diperhatikan atau tidak. Kemudian untuk action buy atau sell tentu saja diperhatikan juga momentum di teknikalnya. Kalau sekarang ini secara teknikal bisa dikatakan saham ini berada di support konsolidasi ya. Ini sempat konsolidasi cukup panjang April 2020 sampai dengan 2021, setahun ya. Setahun konsolidasi, ini adalah supportnya saat ini. Ya, begitu kira-kira. Kalau fundamental, pertanyaan fundamental layak atau tidak, menurut saya secara fundamental jelas layak karena tumbuh positif dan profitabilitasnya NPM-nya di atas 5% juga. Kin masih bisa turun lagi ke 670 enggak? Tadi beli dikit ikut PTR di 670, malah terbang pas penutupan. Enaknya gimana? Nambah langsung atau tunggu turun aja? Sebenarnya seperti ini bisa langsung dikonsultasikan ke advisor private trading room. Ya, seperti itu. Tadi jam 2:11 ya kita coba untuk re-entry ya. Sebelumnya kita jual di harga 700-an sekian saham Kin, kemudian saham ini memberikan peluang hari ini untuk kita beli
di 675 ya kita masuknya ya. Tadi setelah kita ambil, kita instruksikan buy, sahamnya malah turun ya ke 670. Tapi ya kita syukuri ternyata mungkin memberikan kesempatan untuk masuk sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan ya. Tentu saja di PTR itu kan rekomendasinya jelas ada alokasinya ya. Di sini ada 15 PV ya. Nah, misalkan mau beli ya 15 PV itu maksimal gitu ya. Nah kalau sedikit atau banyak itu saya nggak tahu nih. Kalau 5 PV kebetulan kita ambilnya cuma 5 PV karena memang saham ini kita ambil untuk pullback dulu ya. Posisi saat ini saham ini berada di EMA 60 ya. Kenapa hari ini kita putuskan untuk beli? Kemungkinan besar karena dia reject dari EMA 60 sejak kemarin dan hari ini memberikan retest, dan itu adalah kesempatan untuk buy on weakness. Dan keputusan PTR untuk sementara ini tepat karena saham ini pertama ya dia sudah disupport, kedua memang masih uptrend dan kita ekspektasi kita saham ini mungkin untuk jangka pendek akan rebound dulu ke 750 sampai dengan 770. Itu adalah target terdekatnya yang merupakan resist sebelumnya. Ini ya. Ini adalah target swing atau target pullback terdekat. Kemudian kalau dia masih uptrend ya targetnya masih sama ya. Kita memasang target mendekati harga 1000 dengan terakhir itu 1015 ya. 1015 untuk KIN. Ya ini target untuk uptrendnya ya atau trend followingnya. Tapi ini saham ini tipikal saham swing karena ini cukup agresif dan cukup ya menarik lah untuk kita bermain cukup cepat di saham ini. Lihat di sini ada pershadow seperti ini. Ya kalau kita tidak take profit ya kita akan berbeda hasilnya. Kalau kita take profit kita bisa buyback di bawah kemudian ketika naik. Jadi tidak selalu saham uptrend itu enak untuk trend following dan tidak semua saham uptrend itu cocok untuk trend following karena karakteristiknya agresif, dan juga tidak semua saham downtrend itu tidak menarik untuk swing. Ada yang juga kita bisa swing kan kalau misalkan dia downtrend dan agresif, kita juga bisa swing di situ ya. Nah untuk posisi saham KIN ini menurut saya ya swing akan lebih menarik ya kalau punya waktu. Sekali lagi ya, kalau punya waktu ya mungkin akan lebih enak swing trade karena saham ini agresif. Mungkin Anda bisa lihat dia naik ke 755 dan turun lagi ke 700 pun bisa. Ya seperti itu. Tapi ini proses menuju uptrend. Proses melanjutkan uptrend. Ya ini ya. Seperti itu. Jadi kalau belinya sedikit masih bisa nggak turun ke 670 lagi? 670 itu di bawah 560 ya. Kita ambil 680 masih bisa lah. 670 akan jelek kalau dia turun lagi ke 670. Itu ya. Jadi ya akan berbeda reaksi kita kalau misalkan ternyata dia dibawa turun ke modal kita lagi. Sekarang posisi kita sudah floating 3%-an kalau tidak salah ya. Jadi ya semoga besok bisa melanjutkan rebound ya. Oke, gitu. Kita lanjut ke HTM. Apakah bisa untuk trading 1 sampai dengan 2 hari ke depan? Kemarin HTM sudah naik ya, namun marketnya memang mungkin tidak terlalu mendukung. Kalau untuk 2 hari, 3 hari, ya acuan kita kalau swing itu toleransi kita adalah 20 hari. Saya nggak tahu, sudah saya sering jelaskan, saya nggak tahu minggu depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Ya kita hanya merespon market bagaimana kita ikuti ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya kita tidak ikuti seperti itu. Nah kalau sekarang ini HTM kebetulan berada di support, jadi selama dia tidak turun di bawah 352 menurut saya untuk swing masih bisa ke 400 sampai dengan 428. Tapi ini saya nggak tahu apakah besok atau 2 hari lagi naiknya. Ya mohon maaf ya seperti itu. Ya saya bisa share seperti itu, tidak bisa menentukan waktunya besok jam segini beli. Nah, tapi kita bereaksi marketnya seperti apa, sahamnya seperti apa gitu ya. Tolong bahas technical Medco kemarin kita sudah bahas. Saham ini masih konsolidasi ya, tapi dalam tren naik jelas, masih dalam tren naik dan ini wajar. Saham ini ya masih sama dengan pembahasan terakhir dan juga masih sama dengan trading plan kita di Trading View yang lihat ya, selama tidak turun di 950 trennya masih ke atas. Begitu untuk Medco. Tolong bahas saham ABMM, apakah potensi naik kembali? Oke. Maksudnya masih bisa uptrend lagi nggak gitu ya? Ini masih uptrend, masih sangat
Ya bisa dikatakan akselerasinya ini masih berjalan, bahkan MA60 masih di atas, masih di bawah, masih harga masih di atas MA60. So ya sekarang ini masih dalam fase koreksi minor dengan support terdekat di 3780 sampai dengan 3640. Nah, apabila tidak turun ke situ dan breakout di atas 4440 masih berarti terkonfirmasi lanjut uptrend seperti itu. Enzo, untuk fundamental apakah bagus? Fundamentalnya aja ya. Oke. Fundamentalnya kita lihat, fundamentalnya pertumbuhannya cukup baik ya ini saham ini, namun profitabilitasnya mungkin tipis ya. Coba kita lihat NPM-nya hanya 0, sekian persen, tapi positif, masih laba bersih. Masih mencetak laba bersih dan secara teknikal ini kemungkinan mengarah ke 77 atau 79. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. GTSI potensinya naik ke berapa? Oke. Ini terakhir pembahasan di 74 ya. Ini roundingnya ini resist 74 dan 88. Proses menuju ke sana. Golden Cross MACD bagus. Dan ini potensinya berarti ya masih akan ke atas sementara ini karena dipertahankan di atas MA60. Oke. Mungkin itu ya cukup ya karena sahamnya yang diberikan segini di komentar. Ya kita akan bahas apa adanya ya. Gitu. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kemudian dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan share mungkin ke teman-teman atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham. Ajak nonton F-Talk setiap malam Senin sampai dengan Kamis, dan hari Minggu mungkin ya kalau saya sempat akan buatkan F-Talk. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat, semoga informasinya dapat menguntungkan Bapak Ibu semua. Analisa lagi, buat trading plan lagi karena ini adalah opini dan prediksi analisa saya pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.